Aduh sakit. Betul, sakit banget sih. Lah, kalau kamu diganggu hal aneh, banyakin zikir ya. Baca ayat kursi. Saya yakin saat itu saya diserang santet, Mbak. Saya merasa badan saya tuh dingin, tulang-tulang terasa linu. Dada saya sesak, seperti ada sesuatu yang nindihin badan saya. Dan Mbak merasakan itu semua saat itu juga? Gak ada gejala sebelumnya? Iya, Mbak. Datangnya benar-benar mendadak. Rasanya benar-benar sakit. Untungnya saya ingat pesan almarhumah ibu saya. Kalau kita diganggu oleh hal yang seperti itu, selalu baca doa, ucap zikir, baca ayat kursi, dan berdoa kepada Allah. Dan kamu lakukan pesan dari almarhumah ibu kamu itu, Mbak? Iya, Mbak. Memang rasanya sangat berat, tapi saya mencoba dengan sekuat tenaga saya, dengan suara saya yang sesak. Alhamdulillah, pelan-pelan saya merasa badan saya terasa ringan. Alhamdulillah, Mbak. Jadi itu bukti ya bahwa zikir itu benar-benar menjadi perisai. Iya, Mbak. Semenjak saat itu, saya setiap tidur tidak pernah lupa untuk berdoa dan berzikir. Tapi semakin saya rutin melakukan itu, saya jadi menemukan hal-hal yang tidak terduga. Astaga, Mbak. Apalagi yang menimpa kamu? Pada siang itu, saat saya sedang di kamar, tiba-tiba saya mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Dan ternyata terkuak sesuatu hal yang sebenarnya disembunyikan selama ini, Mbak. Kayak ada suara ketukan ya? Kok suaranya dari lantai ya? Siapa ya? Suara dari mana sih? Masa dari bawah sini sih?
Jangan bilang. Suara itu ternyata berasal dari bawah karpet, Mbak. Di lantai, persis di atas ubin yang waktu itu sempat saya mau buka. Mbak Lala, jadi suara aneh yang selama ini kamu dengar, sumbernya dari situ? Iya, betul, Mbak. Suaranya tuh seperti menggedor-gedor pelan dan terus-terusan. Sampai saya terbangun dari tidur saya. Mbak, lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari bahwa suara itu datang dari bawah lantai? Saya inisiatif langsung ngambil linggis sendirian dan saya bongkar sendiri lantai itu, Mbak. Kamu lakukan itu semua sendiri? Saya sudah benar-benar tidak tahan, Mbak. Rasa takut saya kalah dengan rasa penasaran saya saat itu. Dan firasat saya bilang, saya akan menemukan sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan di bawah lantai itu. Dan apa yang kamu temukan, Mbak, ketika kamu membongkar dan melihat yang ada di bawah lantai itu? Ini tulang siapa? Oh iya, Mbak Ratni masih suka bantu-bantu di sini kan? Bu Ratni, oh dia itu udah nggak di sini. Katanya dia kerja di Taiwan, jadi TKW, ya kan? Kenapa kamar papa dan mama jadi kayak gini? Jadi selama ini, jangan-jangan ini tulang Mbak Ratni. Mbak Ratni gak kemana-mana. Mbak Ratni di rumah ini. Baju. Ini kan baju yang dipakai Mbak Ratni ke rumah.